Aku takut juga orangnya ada nih. Nggak ada lah. Jadi Safira Abu lebih jago. Selamat datang di One on One dan kali ini adalah Augie dan Enji. Kita cuma beda satu loh ya. Iya. U dan N. Oke. Enji apa kabar, Ji? Baik. Gila akhirnya ketemu nih. Ya aku juga seneng. Enji, terima kasih datang ke sini. Terima kasih juga Mama. Disorot dong mamanya dong. Ini Mama yang selalu Mama hai Mama dan juga adik namanya adalah Ebner. Oh, oke. Ji, jadi kita akan main one on one. Iya. Ya. Kaugi udah lama nggak menang. Jadi Kaugi mencari cara aja gitu. Coba menang kan gitu. Kalau misalnya menang kan lumayan nih. Gitu. Ji, tapi gini Kaugi nanya prestasi Enji kan udah banyak nih. Boleh nggak? Boleh yang Enji ingat? Boleh disebutin kan sama DKI udah, sama Timnas, sama DBL All Star juga apa sih? Yang memorable aja lah ya. Iya. Paling yang ini, yang Indonesia U17. Indonesia U17. Yang aku buzzer beater terakhir. Oh, itu waktu itu mengalahkan Indonesia U16. mengalahkan Indonesia Ya. U16 waktu yang kemarin di Hox ya. Iya. Oke, itu seru banget sih pasti. Oke. Nah, sekarang kita akan main, nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga ya. Kalau gitu bola Enji dulu lah. Oke. Kita kasih. Oke. Udah lama nggak basket? Udah lama. Serius. Karena sekarang basketnya semuanya lewat Zoom ya. Iya, aku cuma penguatan, terus main dribble doang. Oke. Dan persiapan juga loh, karena kamu kan ini masuk UPH nih. Iya. Jadi ya palingnya secara fisik udah siap dulu lah ya. Kalau Fisiknya gitu siapnya adalah siap bangun pagi kalau UPH. Iya, 5 ya? AM. Oke. Siap. Bola Enji, silakan. Aduh, kamu gitu. Nice. Set. Bahaya kan? Set. Oh, kiri. Angelic Tiao. Panggilannya Enji ya, karena kalau pas Ogi WhatsApp aja Ogi masih panggilnya Angel. Kak, panggil aja Enji. Oke, ya udah. Enji, awal basketnya gimana, ceritain dong. Walaupun Kak Ogi udah sempat denger juga dari SD, cuma boleh ceritain sedikit. Aku jadinya mulai SD itu dari kelas 5 SD. Iya. Itu pertama pokoknya kayak kalau pelajaran olahraga di SD kan paling kayak main-main aja. Iya. Terus itu waktu itu sempat main basket. Terus pas banget aku dapat bola tibol, selalu dribble aku syuting masuk. Terus kayak Berkesan banget ternyata ya, itu. kayak seneng banget kan. Terus habis itu pulang bilang ke papa, "Pak, aku mau dong ikut klub basket." Sampai akhirnya hari Sabtu, aku ingat banget akhirnya langsung diajak papa ke klub IM Barat waktu itu. Oke. Berarti itu langsung disambut baik sama mama papa ya, support kamu untuk berolahraga. Dari mama papa sendiri pada main basket? Papa mama main basket dulu cuman nggak terlalu profesional. Iya, nggak profesional. Tapi kalau papa sendiri sebenarnya atlet ya, artinya Iya. Motocross ya? Papa motocross. Motocross. Oke. Dan akhirnya kamu basket, ikut klub, berlanjut sampai sekarang. Sekarang kamu ada di klub apa nih? Aku sekarang Indonesia Muda. Di IM. Pusat, ya. Indonesia Muda Pusat. Oke. Dan akhirnya bisa kamu teruskan, lanjut, tertarik sampai bisa ke masuk sekolahnya juga ikutan DBL dan lain-lain, gimana ceritanya? Itu pertama aku nemuin kayak basket itu kan emang seru. Iya. Mulai dari SMP itu aku emang udah ngeliat kayak zamannya C. Christine yang Iya. di BL All Star. Christine Jundawan. Iya. Pas ngeliat C. Christine dan teman-temannya itu di DBL, aku kayak mikir kayak wah seru juga nih DBL. Iya. Saya kayak masa-masa SMA terus bisa ke Amerika juga. Iya. Terus akhirnya udah selesai SMP itu aku mutusin buat masuk ke UPH College. Itu pertama emang mama kayak apa ya, kayak masuk gak ya ke UPH College Iya. gitu. Terus sampai akhirnya waktu itu lagi terapi ketemu kelas 12-nya anak UPH College. Iya. Namanya Kadira. Iya. Nah, kebetulan Kadira itu juga All Star-nya di BL. Oh, oke. Nah, udah dari situ akhirnya masuklah ke UPH College. Kelas 10 udah main di BL. Iya. Terus? Terus kelas 11 kebetulan aku bentrok sama yang FIBA itu. Oh iya, akhirnya kamu main untuk FIBA. Iya, main FIBA. Jadi
tahun pertama kamu nggak main di DBL ya? Aku main Kak, tapi 3x3. Oh 3x3-nya, iya. Pas tahun aku itu peraturan yang kelas 10 itu nggak boleh main. Nggak boleh main. Iya, oke. Baru kemarin dan kelas akhirnya 12. menang kan untuk Banten ya? Iya, oke. Defense-nya bagus gini tuh, geser. Tuh, Sekarang kenapa kamu memilih nomor 14? Pengen tahu. Karena jadi ceritanya dulu itu kan yang pas tanding pertama itu, jadi tuh aku pas masuk IM Barat itu pelatihnya Kak Sesi langsung bilang, kamu ikut tanding karena badanku itu gede kan Kak. Terus kayak wah boleh nih, dia bilang karena badanku gede jadi udah kamu ikut aja tanding. Padahal aku kayak bener-bener gabung, bener-bener belum bisa main basket. Pas tanding itu dibagiin kan Kak jersey-nya, pas banget dapat 14. Oke. Nah, emang aku tadi mau 14 Kak, karena emang maunya 14 karena kan papa balap pakai 14. Oke. Jadi aku mikirnya kayak ya udah samain aja lah 14. Hampir sama dengan semua anak perempuan atau daddy's girl biasa ngikutin nomor papanya kalau papanya main basket dan lain-lain. Termasuk teman kamu Safira waktu itu juga kalau ditanya ikutin nomor papanya juga. Oke. Terus pemain favorit kamu siapa sih? Kalau pemain Indonesia, kalau Putri? Aku suka Jojo. Jovita Simon, oke. Kalau Putra? Kak Arki Wisnu, oke. Mainnya juga power gitu ya. Terus kalau NBA ngikutin nggak kamu? Ngikutin. Apa NBA siapa yang suka? LeBron James. Apalagi sekarang mau mulai lagi ya. Pasti pegang Lakers. Pegang Lakers. Oke. Bagus. Edi. Ya 2 kali. Gila. Ya 2 kali. Bahaya loh. Dia tahu ya. Tuh. Aduh. 2019 buat Kaogi, kamu dipenuhi berkat dengan masuk DBL All Star, terus juga ikut ke NBA Border, Without Borders segala macam di tahun 2019. Di DBL akhirnya kamu kepilih di DBL All Star. Apa sih yang kamu dapatkan dari DBL All Star itu? Kamu ngerasanya apa sih setelah ikutan DBL All Star? Apa aja yang kamu dapatkan? Banyak sih Kak, terutama kan di DBL itu kan kita kesannya kan kayak apa ya, ada di lingkungan baru. Pasti juga cara mainnya antara satu sama lain juga beda. Jadi kayak belajar buat menempatkan diri, terus juga beradaptasi dengan keadaan. Dengan orang-orang yang berbeda dari berbagai kota ya. Paling itu sih Kak. Gitu ya, jadi terus adaptasi. Juga harus bisa bangun chemistry antara satu sama lain. Mengingat itu kan emang waktunya dikit buat terus juga tanding lagi. Betul. Artinya ini basket banget ya, kita ngomongin teamwork, dimana kita ngomongin chemistry dalam waktu yang nggak terlalu panjang, tapi kita harus bisa dapetin itu semuanya. Ilmunya juga dapat. Bisa sih? Bisa. Enggak kayaknya. Masuk. Nih. Tuh. Oke, sebelum kita tahu siapakah yang memenangkan pertandingan ini, asik. Nanti masih antara Augie dan Angie, ya kan? Kita ada halftime show dulu. Pengen lihat kalau Angie muka belagu challenge tuh kayak gimana. Kalau Kak Augie kan udah biasa nih. Set tuh. It's the one and only Digo Double G. Set. Asik. It's the one and only Digo Double G. Sekarang adalah shoot or truth. Jadi kalau misalnya ada yang nggak masuk, kalian kasih pertanyaan ya. Kau dulu. Enggak lah. Oh. Wow. Angie, kalau Angie nanti habis Liga Mahasiswa ataupun juga nanti saat Liga Mahasiswa tiba-tiba masuk ke profesional, mau itu nanti tetap Sri Kandi Cup atau nanti akan ada liga lagi. Anggaplah Sri Kandi Cup. Klub mana yang kamu mau bela? Karena kan kamu sebenarnya tidak tergabung di salah satu klub ya. Artinya yang di Jakarta kayak ada Tanago, ada Scorpio, kamu nggak di situ, Merpati juga enggak. Tapi kalau kamu boleh milih, kamu akan kemana? Kalau aku antara GMC, kalau enggak Merpati. Kalau nggak GMC, Merpati. Alasannya? Kenapa GMC?
Gengsi karena aku lihat pemain-pemain muda di sana. Iya. Terus Mungkin pelatihnya karena pernah iya, dilatih. Olivan juga. Olivan pernah ngelatih, oke. Oh, jadi tahu cara Olivan ngelatih gimana. Kalau merpati? Merpati, kalau merpati aku lebih pengen belajar ke seniornya karena kan senior merpati banyak yang udah ke timnas. Oke, jadi pengen belajar itu ya. Oke, ya. Jangan curiga-curiga kalau ngambil HP, kalau ngambil dompet. Aduh. Oke. Kan bentar lagi anak kedua kakak mau lahiran. Iya. Kasih tahu. Anak kedua kakak mau lahiran, bukan yang lahiran sih istri. Iya, iya, iya. Kasih dong kak kayak ciri-ciri nama anaknya nanti. Oke, kisi-kisinya lah ya. Kalau kayak ujian kan ada kisi-kisinya. Oke, gini. Nama anaknya ada di video Kaugi sebelumnya juga. Kaugi ngasih giveaway juga yang bisa menebak nama anak Kaugi yang kedua. Kaugi itu namanya Augie A, istri Kaugi Adriana A juga, Enzo E. Jadi nama kebenaran anak kedua ini antara A atau E. Oh. Jadi silakan antara A atau E aja itu. Ya boleh nebak-nebak juga. Buat yang penasaran pengen giveaway-nya langsung cek. Iya, cek videonya. Iya benar. Wih, gila anak YouTube banget, anak YouTube. Wow. Oke. Gini aja. Oh. Kaugi nggak pengen nanya ke kamu, tapi pengennya teman kamu yang nanya. Ogi kenal dia dari dia kecil. Karena Ogi main sama papanya. Ya ampun, ketahuan banget umur gue. Feli. Ji, denger-denger ada yang mau LDR-an. Gimana nih? Aduh. Dengar ada yang mau LDR-an. Gimana nih katanya gitu. Kata Feli. Kebetulan aku kan nanti di sini. Dianya di Kanada. Oh iya. Jadi kayak ya udah jalanin aja. Ya udahlah, sekarang banyak teknologi kok Iya ya. kan kak. Terus Iya. aku baca juga, aku kan di YouTube Iya. nonton siapa gitu. Iya. Apa kalau LDR itu bukan tentang distance ya, tapi Iya. komitmen. Komitmen dan saling percaya. Itu aja ya, itu doang kok. Cuman Terus ya, nggak kemana juga. iya benar. Kalau misalnya ternyata yang ini misalnya bukan ya, pasti Tuhan kasih yang lebih baik lagi, ya kan? Tapi Ya, hati-hati tapi loh. pengennya yang ini tapi sih, nggak Kak. cuma Kaugi pengalaman, hati-hati aja. Oh ya. iya. Tuh, Ogi mau beritahunya. Ya kan? Wow! Pertanyaannya. Nih ada yang mau nanya. Hai Ji, maaf ya kita nggak ngajak-ngajak lo. Ya, ayo jadi kita ada pertanyaan nih Ji. ya Kalau misalnya tanding timnas sama DBL All Star barengan, lu bakal pilih yang mana? Dan kenapa? ya. Maaf ya gigi udah. Ya enggak, tuh enggak GR banget serius kesini. Timnas sama DBL All Star, kamu dua-duanya ada di situ. Kamu akan main untuk tim mana? Oh parah, pasti ada yang sakit hati kalau kamu milih salah satu sih. Timnas sih kak. Timnas. Kenapa? Kalau menurut aku buat masuk ke timnas itu kan kayak semua butuh proses dengan kerja keras kita sendiri. Iya. Misalkan kayak kalau dibilang kan lebih ke arah entertainment. Misalkan Iya. kayak ke Amerika nonton NBA dan sebagainya, itu menurut Iya. aku bisa kita capai tersendiri dengan Iya. kita kerja keras sendiri. Kita bisa pergi ke Amerika nonton Oke, NBA. oke. Tapi dengan timnas itu Iya. semua kan nggak butuh proses ya. Butuh proses. Enggak. Tuh. Enggak. Asik. Kayak gini. Terus ceritain dong kalau yang Without Border itu gimana ceritanya bisa kamu kepilih? Itu pertama kan 2018 kan Daryl kan kak, Iya. representasinya dari Indonesia. Nah Daryl itu buat tahun 2019 itu dia ngasih rekomendasi pemain. Oke, Nah, biar ada gambaran juga kali NBA-nya. Terus dia tuh nanya ke aku waktu itu, misalnya minta biodata dan lain-lain. Akhirnya dipanggil lah sama, dikabarin sama Kak Alvin yang dari Iya, Alvin Purbasi, iya. Itu aku, Amel sama Dede. Iya, Terus akhirnya berangkat ke Jepang. ke Jepang. Ini lebih menantang lagi kak menurut aku. Iya. Soalnya Itu kan mainnya gimana sih per region atau gimana? itu kita langsung digabungin semua kak. Langsung digabungin. Pertama kita kayak biasa ada station latihan gitu. Terus akhirnya dipilih tim. Nah nama timnya itu ngikutin tim di WNBA. Iya. Dibagi 3 tim. Oh, seru jangan. Oke. Ketemu pemain NBA siapa aja di sana? Kevon Looney, Brook Lopez yang tinggi. Iya. Aduh, hampir lu. Aduh, ini kenapa nggak masuk?
Tuh. Enggak. Pertama kali kamu membela timnas tuh kapan? Yang Asian School Games 2017 Asian School Games 2017 di di Malaysia. waktu Tapi itu aku nggak benar-benar, menurut aku sendiri Iya. itu benar bukan timnas yang aku rasain nggak. Iya, Jadi iya. kayak mungkin belum dikasih kepercayaan buat main. Iya. Jadi kayak belum dapet feel-nya lah. Iya, iya. Tapi itu pertama kali Pertama 2017. kali. Terus akhirnya apa lagi yang kamu timnas apa lagi? Dari situ FIBA. dapat FIBA. U18 itu U18 ya. ya. Yang berangkat ke India. Itu walaupun aku paling muda waktu itu Iya, juga, iya. tapi lumayan lah dapat minute play. Terus dari situ apa lagi terakhir apa lagi nggak? Terakhir ini yang timnas U17. Timnas U17 itu yang main di kemarin ya. The Hawk. Itu yang menurut kamu juga berkesan Iya. banget lah. Gitu. Dan oke, itu beberapa timnas. Terus prestasi apa lagi? Kamu juga sempat main untuk DKI juga ya? Sempat Kak. Pertama kali ke Jurnas itu KU14 tahun 2014. Iya. Itu mainnya di Lokasari. Oh, oke. Itu main di Lokasari. Itu puji Tuhan dapat juara 1. Terus Iya. dari situ mulai ikut KU14, 16, 18 itu aku ikut di Jurnas juga. Oke. Oke, dijaga yang bener sih. Tuh. Tengah bawah. Poin Kak. Aduh. Cut. 3-2. Nah, sekarang kamu berarti kan sama DKI, waktu itu sama DKI dapat medali juga ya? Dapat Jurnas. yang kemarin. Yang kemarin kan? Iya, dapat. Oke. Dan itu yang main sama teman-teman kamu itu kan ya, sama siapa? Safira segala macam, Iya. segala macam. Kau mau nanya aja karena aku lihat di Instagram itu dua Vira itu langsung komen kan ke kamu gimana. Menurut kamu jagoan mana? Si Safira Abu atau Safira Alifa? Menurut kamu? Gak apa-apa? Beda sih Kak, soalnya kan mereka posisinya beda. Iya. Jadi susah sih kalau disuruh bedain gitu. Posisinya beda, tapi menurut kamu kalau suruh milih siapa yang lebih jago siapa? Vira, Ya mereka nonton. Vira, I love you. Siapa ya? Safira Abu menurut aku. Lebih jago. Iya menurut aku. Ini jadi orangnya ada nih. Aku takut dia orangnya ada nih. Gak ada lah. Jadi Safira Abu lebih jago. Kak, aku tuh selama hotel kesini tuh sampai tadi di ruang tamu, aku tuh IMS dia Kak. Terus dia balas gak? Iya, dia bilang lu aneh sih dia. Tahu nggak dia tuh datang lebih cepat dari kamu, udah di ruangan dari tadi. Oh iya. Iya. Oh iya. Aduh, gue kebelet pipis. Kogi mempertemukan mereka semua di acara tali kasih. Buat Anda yang merasa ini anak-anak Anda, silakan. Gimana Kak? Gila ya? Aduh. Tapi sekarang gini mau nanya aja sama satu-satu nih, sama Safira Alifa dan Safira Abu. Enji di mata kalian dari Safira pakai F. Heboh yang pertama. Bucin. Apalagi Fir? Ya, asik. Tapi asik. Asik ya? Soalnya nggak jaim lah. Oke. Begitu buat kalian apa yang membuat kalian bisa bersahabat? Maksudnya kan nggak semua orang loh bisa artinya bisa kompak, bisa deket gitu. Apa yang bisa membuat kalian bersahabat? Kita connect Kak. Iya. Masalah apa? Koneknya kan mungkin makannya sama. Masalah gangguan Selera jiwa. cowok, selera cowoknya sama. Masalah malu-maluinnya. Iya. Gangguan jiwa kalau Yang kayak malu kita tuh udah putus mulai gitu. Oh, ini keluaran rumah sakit Grogol gitu. Jadi buat kalian yang berpikir Vira Kemayu cantik. Udah rusak semua. Iya. Jadi ya karena kalian apa adanya itu membuat kalian jadi kompak kali ya. Kalau yang lain mungkin kalau masih ada yang jahit. Gak ada anggun. Iya sih. Terutama Vira ya, orang ketipu semua ya. Iya, itu ibu banget. Oke. Anjing. Ayah. Oh boleh, nggak masalah. Aku udah bisa kiri lihat nih. Set. Tuh kan? masuk Kak. Aduh. Siap. Sekarang ini ada pertanyaan dari Instagram buat Enji. Kalau kenapa kamu milih UPH?
Vira dulu. Dari kamu dulu, Oh, kamu dulu yang ditanya baru ntar Vira juga. Aku kan karena emang udah satu lingkungan Kak. Oh, UPH College, sama ya. UPH. Terus juga kebetulan kalau di UPH College itu masuk UPH ada transfer kredit. Oke. Jadi aku nggak usah ngambil mata kuliah umum karena nilai SMA aku udah ditransfer. Kalau kalian sama Vira juga sih, karena Terus cantik. Vira juga ini nggak nyangka juga orang tiba-tiba Iya, ke ini iya. karena sempat tes juga di perguruan negeri ya. Gimana gitu? Tadinya emang pengen ke UGM apa nggak Undip. Cuma gara-gara COVID terus mama papa juga khawatir kan kalau saya enggak. Terus jadinya habis itu jadinya ya udah milih UPH. Iya, karena benar terakhir kita ngobrol di sini kamu masih antara UGM, sempat ngomong Iya. UGM gitu segala macam. Oh iya. Tapi akhirnya jadi ini lagi ya, bersama-sama lagi di UPH nanti. Ini hampir masuk UPH. Hampir. Hampir. Bisa masuk doang sih, tenang aja. Maksudnya parkiran. Gampang. Masuk doang sih gampang. Mau kemana? Mau pulang ya? Gak masuk Kak. Aduh. Siap. Sekarang kau akan memberikan pertanyaan tepat untuk Angie. Siap. Nyanyi atau TikTok? Lama ah. Nyanyi. Oke, siap. Cowok anak basket atau cowok anak seni? Basket. Cowok anak basket. Main buat timnas junior atau DBL All Star? Oke. Main basket profesional atau jadi wanita karir? Wanita karir. Oke. Marcel Bonfil atau Mario Davidson? Sama-sama di DBL All Star ya? Iya. Mario. Mario. Berikutnya, terakhir. Ya udah ini harus ngomongin benar-benar. Safira Alifa atau Safira Abu? Udah siap hajar belum Fir? Ya, tiap ajar. Safira aja lah Kak. Aku sayang dua-duanya. Asik. Last one. Last one. Cute dong kalau berani. Oh berani dong. Ya. Main. Gila. Gila. Cute dong kalau berani. Oh berani dong. Ya. Main. Gila. Gila. Aku juga capek. Oke. Berapa? 5-2 ya? 5-2. Gila, gua kapan menangnya? Kalau gitu Ji, Kak Ogi punya banyak hadiah. Ji, terima kasih udah mampir ke sini. Sama-sama Kak. Kita udah ngobrol-ngobrol juga. Semoga apa yang kita obrolin bisa jadi semangat buat Angie, buat teman-teman juga. Kenapa harus ada lagu ondel-ondel ya? Oke, terima kasih Ji. Ini Kak Ogi mau ngasih ada Kosaki One on One. Thank you Kak. Terus juga ini ada buku waktu Kak Ogi jadi manajer timnas SEA Games 2015. Puji Tuhan jadi sejarah, dan tentunya Angie dan teman-teman bisa menjadi sejarah lagi juga, bisa dapat medali perak bahkan bisa medali emas. Buat Terima kasih Angie Kak. ada ini juga, ada nomor 14 sesuai nomornya. Thank you Kak. Terus juga masker, sekarang wajib masker kecuali kalau lagi olahraga karena bahaya juga. Angie dan juga jersey One on One. Terima kasih Angie, thank you. Thank you Kak. Terima Kak, kasih. Aku juga ada Aduh, jersey. lalu kalau gini. Ada lagunya lagi Iya, Kak. ada lagunya lagi. Ini jersey aku pas ASG. Aku timnas pertama kali. Ini timnas pertama kali Ya, ASG Asian School Games ya, 2017. 2017. Nomornya masih 23 ya. Iya. Tapi sebenarnya nomor senangnya nomor 14 ya. Angie, terima kasih, sukses. Sama-sama, Kak. Selalu Ogi bilang semoga masih akan banyak jersey-jersey timnas berikutnya buat Angie ya. Terima kasih buat kalian yang sudah datang dan bersedia ngumpet dan nahan pipis. Ya, Akhirnya untuk kita dia surprise. pipis loh Kak tadi. Akhirnya pipis. Di ruangan Kak Ogi? Bau dong. Jadi pipis nggak? Vira Abu, terima kasih. Wow. Ntar dulu. Kayaknya tadi- Seneng oh iya. banget tuh. Wow. Baru lihat soalnya. Wow. Wow, terima kasih. Terima kasih, Kak. Ini juga ada gantungan kunci timnas supaya kalian juga jadi pemain timnas juga. Terakhir, kalau Ogi mau nanya, Angie, apa yang Angie masih harapkan untuk karir basket Angie? Masih pengen apa yang masih mau dicapai? Kalau aku sih Bentar, agak kerasan. kalau aku sih paling pertama kan udah masuk UPH. Iya. Tentunya pengen juara Limanas. Iya, Terus satu, terus juga Pomnas. iya. Kalau buat timnasnya paling terakhir ini kalau misalkan tetap ada FIBA U18, Iya. aku
aku mau ikut. Ya, masih masuk kan umurnya? Masih. Oke. Tapi tergantung lah karena ada COVID ini bisa jadi cancel. Karena takutnya mundur jadinya, Ya. ya. Sama mau SEA Games kalau nggak Asian Games. Oke, berarti artinya gini. Salah satu yang paling kamu kejar juga adalah masuk ke timnas senior. Ya. Gitu ya. Amin. Amin. Ogi doain pastinya support dari keluarga, support dari teman-teman juga, atau dari support dari yang tersayang. Iya, yang penting. Maksudnya Tuhan. Iya. GR. Oke. Ya udah kalau gitu Angie terima kasih ya, sukses ya. Dadah. Kita gimana? Diem aja kayak gini. Oke. Coba kayak bolak-balik gitu ya. Gini. Nah, tapi kita kayaknya monyet sih kan. Oke. Tap. Gila, Vira juga parah sih.